Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 4 subtema 2. Pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Kita sudah masuk ke subtema 2. Nah, di sini ada bahasa Indonesia mengenai pantun. Isi atau makna dan amanat pantun. Kalau isi itu adalah atau makna adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Kalau amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, di sini di buku paket tematik ada 2 buah pantun. Nah, di sini ada di situ kamu di sini aku. Bergandengan tangan bersukaria, sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Nah, sedangkan yang sebelahnya sini Nana mengayuh sepeda. Di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, apa makna dari pantun di atas? Makna pantun pertama tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Nah, demikian juga pada pantun kedua yang bermakna himbauan untuk berolahraga. Nah, dapatkah kamu membuat pantun yang makna atau isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah? Nah, kalian buat pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Tuliskan pantunnya di sini. Nah, kalian boleh bekerja sama dengan orang tua, boleh berkreasi sendiri. Nah, ini ada di halaman 54. Nah, selanjutnya. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Hari ini Siti dan teman-temannya membaca majalah, surat kabar, dan beberapa artikel di internet tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mereka ingin mengetahui berbagai penyakit terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, di sini Bu memiliki beberapa contoh gangguan. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Ada jantung koroner, pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Ini ada yang pertama itu jantung koroner. Dan yang kedua adalah varises, di mana pembuluh-pembuluhnya itu menonjol, kelihatan. Nah, itu biasanya disebabkan ketika kita sudah berolahraga dengan keras dan terlalu ekstrim. Nah, lalu kita duduk, tidak menyelonjorkan atau tidak kakinya itu ditekuk. Nah, itu bisa menyebabkan varises. Nah, ketika kita sudah berolahraga, nah disarankan agar kaki kita direntangkan atau diselonjorkan agar tidak terjadi varises. Nah, di sini di halaman 55 kalian boleh cari di internet, di majalah, surat kabar, dimanapun. Nah, tentang penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Dan gangguannya apa saja? Ini penyebab, yang ini gangguannya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada Ibu Guru dan Udin. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisir gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, sesampainya Udin, Beni, dan anak lainnya disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan bu guru. Nah, di sini ada bu guru yang sedang membacakan pantun. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik, sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat.
Nah, Udin, Beni dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Nah, tidak lama kemudian Beni membalas pantun ibu guru. Nah, berikut pantun yang dibalas oleh Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, kita ke perbedaan pantun dan syair. Nah, pantun itu terdiri dari 4 baris, bersajak AB-AB, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, kalau syair terdiri dari 4 baris, bersajak A. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Semua baris merupakan isi. Nah, perbedaannya terdapat pada sajak. Nah, kalau pantun itu bersajak AB-AB, kalau syair itu bersajak AA. Kalau isi di pantun itu terdapat di baris ketiga dan keempat, sedangkan kalau syair itu semua baris merupakan isi. Perbedaannya 2, persamaannya terdiri dari 4 baris, sama. Dan setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, sama juga, syair pun sama. Nah, nih Ibu sudah memiliki pantun dan syair. Nah, pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar di pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, sedangkan syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, lihat di sini. Di sini terdiri dari 4 baris, sama-sama terdiri dari 4 baris. Bersajak AB-AB. Ini lihat. H I, berarti ini A B. Kalau ini bersajak A. U. Semuanya sama, berakhiran U. Nah, lalu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini. Lalu, kalau isi pantun itu terdapat di baris ketiga dan keempat. Nah, baris ketiga ini dan keempat isi. Kalau syair itu semuanya isi. Nah, pantun ini berisi mengenai kita harus mencegah daripada kita harus mengobati. Kalau ini semuanya kita harus menjaga kesehatan. Menjaga agar tubuh kita selalu sehat. Nah, kita akan membaca teks. Nah, di sini ada teks tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas keduanya organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, darah. Fungsi darah sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen atau O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang ketiga, yang C. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi, membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah membeku. Yang F. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang G. Mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Yang kedua, pembuluh darah. Pada peredaran darah, manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi kecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Nah, yang ketiga ada jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung,
miokardium otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilicus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dari sari makanan, sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Nah, jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan atrium atau serambi. Nah, bagian vertikal sebelah kiri juga lebih tebal dari sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis. Nah, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis atau valvula semilunaris berbentuk seperti bulan sabit. Nah, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Non-keturunan berarti tidak disebabkan karena keturunan. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb, hemoglobin, dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah, leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Nah, yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, berikut beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya kita ke properti tata rias dan busana dalam tari kreasi daerah. Properti kuda lumping pada tarian kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Nah, ini ada tarian kuda lumping. Nah, di sini ada propertinya, ada busananya, ada tata riasnya juga. Nah, properti kipas pada tari legong beserta tata rias dan busananya. Nah, di sini juga ada busananya, ada propertinya, ada tata riasnya juga. Nah, sama ini juga tari reog, ada propertinya, ada busananya. Nah, menari juga merupakan salah satu cara agar kita bisa melindungi organ peredaran darah. Kenapa? Karena dengan menari,
tubuh kita itu bergerak, sama saja seperti berolahraga. Nah, di sini kalian ada lihat di buku paket ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, di sini ada nama propertinya. Nah, tuliskan di sini. Nama properti tari pada gambar 1 apa? Properti gambar 2, gambar 3. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir tugasnya halaman 62. Nah, tadi kalian sudah melihat tentang properti, tentang tata rias. Nah, tentang tarian, kalian di sini simpulkan apa itu properti tari. Nah, kalian tuliskan di sini. Nah, untuk tugas-tugasnya sudah Ibu beri keterangan di setiap gambar, di setiap gambarnya sudah Ibu beri keterangan. Ada yang harus disalin. Itu hanya disalin berarti tidak dikumpulkan, tapi kalian tulis di buku paketnya. Yang harus dikerjakan berarti yang ada tugas seperti ini, yang tidak ada keterangan disalin, berarti itu harus dikumpulkan dan dipoto. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan ada yang tidak bisa dimengerti, Ibu mohon maaf dan boleh tanyakan langsung pada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.